Shalom semuanya, kita memasuki tahun baru di bulan pertama. Kita terus berdoa. Apa yang harus kita lakukan di tahun yang baru? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, dan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai ke 19. Demikian firman Tuhan, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Satu janji Tuhan, satu peringatan Tuhan kepada umat Israel. Kita adalah umat Tuhan di zaman perjanjian baru ini yang sama perjalanan dengan umat Israel yang umat Tuhan. Nah, kita lihat ada janji Tuhan, ada peringatan Tuhan bagaimana untuk rancangan dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ayat ini, Yesaya pasal 43 adalah latar belakang bagi bangsa Israel waktu itu mengalami satu masa yang kelam. Masa yang tahun-tahun yang dikatakan sulit. Masa yang penuh dikatakan banyak penderitaan ketika waktu itu. Kenapa? Karena bangsa Israel sedang dijajah di Babel. Mereka merasa sudah dikatakan hidup mereka mungkin sudah terakhir. Hidup mereka sudah berakhir. Dan mungkin kehidupan mereka tidak akan ada yang baru di masa depan. Hanya dikatakan penderitaan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa ada harapan. Ada janji sama seperti kita melewati masa-masa yang sulit di masa pandemi 2020. Dan kita mungkin membayangkan bagaimana mungkin kita bisa tidak melihat dunia yang baru lagi dan kondisi semakin dikatakan terpuruk ketika 2020, 2021. Tapi puji kepada Tuhan ada harapan baru, ada janji Tuhan yang baru seperti bangsa Israel. Mereka berharap penuh kepada Tuhan, ada janji Tuhan penuh. Kita tahu sekarang kita masuk awal tahun 2022. Ada Omikron yang sedang melanda beberapa negara yang mungkin kita juga masih khawatir. Tapi firman Tuhan katakan sesungguhnya ada janji Tuhan yang harus kita sungguh-sungguh pegang bersama-sama di tahun 2022. Bagaimana Tuhan katakan sesungguhnya jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dikatakan dahulu, yang dikatakan masa purbakala, yang dikatakan sesungguhnya masa penderitaan, yang dikatakan sesuatu yang tidak enak. Saudara, ketika kita mengingat pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, maka hal yang positif tidak ada tempat dipenuhi oleh hal yang negatif. Hal negatif apa saja? Kegagalan, penderitaan, bahkan kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan, bahkan juga banyak sekali mungkin kekecewaan, sakit hati, dan bahkan yang disisakan kepahitan. Saudara, ketika isi seperti sebuah toples yang diisi air yang keruh, yang hitam, maka seluruh toples akan menjadi hitam. Demikian pikiran kita. Kalau semua kita rekam, kita pikirkan, kita bayangkan, bahkan semua kita yang aktivitas kita selalu berpada negatif, maka kehidupan kita tidak bisa positif. Bagaimana Tuhan janjikan, Tuhan katakan ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, kita melihat masa depan yang cerah, kita mau sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan, maka harus singkirkan semua yang negatif. Tuhan katakan sesungguhnya kepada jangan ingat-ingat kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Tuhan. Masuklah kepada yang baru, tinggalkanlah hal yang negatif dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam memori kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan dengan ketakutan di masa yang lalu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa sesungguhnya berjalan bersama Tuhan, orang yang dikatakan, yang sungguh-sungguh dikatakan hidup dalam kekhawatiran, kepahitan, hidup dalam masa lalu, dikatakan kita tidak bisa menikmati satu janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan jalan di padang gurun, di sungai-sungai yang besar. Maksudnya apa? Saudara, perjalanan bangsa Israel kita tahu di padang gurun adalah tempat yang sangat gersang, tidak ada pertumbuhan, tidak ada masa depan, dan kehidupan yang sangat-sangat sulit. Ketika kita sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan bawa umat Israel, dibawa Tuhan untuk keluar dari padang gurun dengan jalan dari Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita sungguh-sungguh percaya ada jalan yang Tuhan berikan di depan kita. God will make a way. Mungkin jalan kita tidak tahu.
buntu masa depan kita, di depan kita tidak bisa membayangkan hal-hal yang baik. Bahkan Tuhan katakan ketika kita tahu ada jalan depan kita buntu, kanan kiri bahkan belakang, ada jalan ke atas yang Tuhan berikan. Ada satu pertolongan dari Tuhan, dari tangan Tuhan yang kuat dari atas akan menolong kita. Percayakah Anda semua? Percayalah kalau firman Tuhan, janji Tuhan kepada umat Israel, aku akan membuat jalan di padang gurun. Kehidupan kita yang sulit tidak tahu ada ujungnya, mungkin tidak ada bayangan. Tapi Tuhan kata kita percaya kepada Tuhan. Tuhan katakan, tahukah engkau? Dalam bahasa aslinya Yada. Yada bukan hanya pengetahuan knowledge, tapi di sana ada sesuatu, ada kepercayaan, hubungan, ya, relationship dengan Tuhan. Ketika kita punya relationship dengan Tuhan, kita sungguh erat kepada Tuhan, sungguh memiliki hati Tuhan dan sungguh dekat kepada Tuhan. Tuhan katakan, ketahuilah. Ketika kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, Tuhan katakan, ketahuilah, aku akan buat jalan itu. Berapa banyak kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Berapa banyak kita merenungkan firman Tuhan? Mungkin kita sering setiap hari baca berita. Bagus baca berita untuk pengetahuan. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang lain? Bagaimana kita memiliki Tuhan? Bagaimana kita sungguh-sungguh punya pikiran Tuhan, rancangan Tuhan, dan tangan Tuhan yang bekerja? Nah, mari kita sungguh-sungguh mengetahui apa yang Tuhan sudah rencanakan, berjalan bersama dengan planning Tuhan, bersama dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bersama berjalan, cara hidup kita harus berubah. Bagaimana kita harus fokus. Saudara, fokus ke depan akan dikatakan kita akan melangkah ke depan. Tapi kalau kita menatap ke belakang, maka pandangan kita ke belakang, kita akan mundur terus. Kita mau maju bersama Tuhan. Ada janji Tuhan, ada perkenan Tuhan, cara hidup kita harus tinggalkan. Hidup lama, pikiran yang jelek, kehidupan yang jelek, cara bicara yang jelek, dan semua yang tidak berkenan dalam harus kita tinggalkan. Ya, hiduplah dengan jujur, takut akan Tuhan, jangan hidup dalam kebohongan, jangan asal bicara, jangan mulutmu menjadi batu sandungan buat orang, tapi jadi berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, bukan kebohongan, menyampaikan kabar baik, bukan kabar buruk. Dari mulut kita, pikiran kita, hati kita, semua selalu sangat Tuhan. Tuhan katakan ketika sungguh-sungguh gaul dalam firman, dan hidup kita boleh berubah, maka Tuhan akan berjalan di depan kita, dan kita akan mengikuti Tuhan. Nah, cara hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh kita dapat melihat dengan fokus berjalan bersama Tuhan, melupakan dan berjalan dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hadapi jalan ini, hadapi tahun ini, hadapi seluruh masa depan kita dengan sungguh-sungguh berjalan melangkah ke depan. Dan Tuhan katakan, lupakan, berjalan ke depan, fokus ke depan, dan sungguh-sungguh bergerak bersama dengan Tuhan dalam rencana Tuhan. Ada jalan, ada berkat, ada janji Tuhan di depan kita. Mari kita berjalan dengan iman. Seperti Tuhan katakan kepada Yosua, setiap langkah yang kau langkahi, setiap jalan yang kau jalani, itu akan menjadi milikmu. Ketika kita berjalan, maka kita akan mengalami tapak langkah bersama dengan Tuhan, berkat Tuhan, dan segala hal yang baik dari Tuhan. Ketika kita diam saja, merenung, kecewa, takut, dan kita diam di tempat, maka tahun 2002 tidak akan berubah dengan tahun yang kemarin. Sama saja. Tapi ketika kita berjalan, beriman, fokus dengan Tuhan awal, Tuhan akan setiap langkah dalam kehidupan kita, hari demi hari, bulan demi bulan, kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan, mukjizat dari Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan tolong kita dan fokus kepada, lupakan yang belakang, berjalan fokus bersama Tuhan, maka Tuhan akan bersama kita. Tuhan akan berjalan di depan kita. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan berkati setiap Bapak Ibu Saudara, Kau berkati kehidupan yang baru, meninggalkan yang lama, fokus kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tuhan akan melakukan segala perkara, apapun tantangan di depan, Tuhan akan berserta. Di dalam nama Yesus, mereka mengalami janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, dan bahkan Tuhan berada di dalam berjalan bersama mereka dimanapun mereka berada, pribadi, dalam kuliah, pekerjaan, keluarga, seluruh dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.